Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini Mr. Ong akhirnya guys ketemu juga dengan Suhu Chairentin ya. Jadi kurang lebih ada 5-6 kali Mr. Ong kesini nggak ketemu. Akhirnya ketemu guys. Pokoknya kalau hari ini Suhu mau kemana saya ikat kakinya guys. Nggak boleh kemana-mana. Soalnya udah sampai 5-6 kali mau ketemu nggak bisa gitu loh. Jadi hari ini dia mau kemanapun Mr. Ong tungguin deh, udah deh. Pokoknya nggak boleh kemana-mana lagi. Jadi Mr. Ong dari waktu yang lama itu pengen bikin konten bersama Suhu karena kan sempet Mr. Ong tuh beberapa waktu yang lalu sakit tulang belakang ya. Jadi beliau memberikan sebuah obat dan itu free guys. Itu minum 1 hari sudah ada kelihatan reaksinya ya. Nah kali ini Mr. Ong bersama Suhu, Mr. Ong pengen Suhu membagikan pengalaman spiritual beliau. Mengapa beliau ini bisa bertatung? Jadi asal muasalnya gimana Suhu bisa bertatung? Asalnya ya, kalau seingat saya pada waktu saya berumur 9 tahun itu ya, pada waktu itu siang hari saya melihat seorang sosok Dewi Kuan Yin yang sedang berdiri di atas naga. Siang hari? Itu di siang hari. Hujan panas atau lagi adem-adem gitu? Tidak ada hujan, matahari terik. Nah itu saya kan pas main-main di luar kan di depan rumah, saya melihat ke langit ada sosok. Pada saat itu saya tidak tahu itu Dewi Kuan Yin. Saya nanya sama orang bilang itu Dewi Kuan Yin yang sedang duduk di atas naga, berdiri. Berdiri itu. Nah, pada saat itu udah lewat. Jadi seingat saya pada umur 18 tahun itu saya ada ikut teman main jelangkung. Nah ini main jelangkung ya, ini pengalaman main jelangkung. Pada waktu itu kan saya pegang jelangkung, nggak ada jelangkung, nggak ada goyang. Pada saat itu saya kan bingung, masa teman bisa goyang, saya nggak bisa goyang. Jadi saya nggak percaya, nggak ada lah, udah lewat. Umur 19 tahun itu saya ikut teman ya, mau daftar nama ikut pikul tandu. Oh, tahu. Nah, pikul tandu pada waktu itu tandunya si Wenen Lu, yang dia tinggal dulu di belakang Pekong sini. Dia pertama kali tatung Wenen Lu ya. Sekarang ini kan dia tinggal di Gang Sejati. Oh, Bu Inen ya. Wenen Lu. Oke. Jadi pada waktu itu ya kita pengen coba tatung, minum air jimatnya. Nah, pada waktu itu kan sebelum saya daftar nama pikul tandu kan, saya kan punya namanya siapa ya, orang tua lah yang tinggal di dekat sini juga. Dia kan punya ilmu spiritual juga, bisa tatung juga. Pada waktu itu kan dia bilang, kamu ada 2 pekong ikut kamu. Dia bilang, cuma belum waktunya dia masuk badan kamu. Saya nggak percaya. Nah jadi saya daftar nama, tetap ikut. Saya coba minum jimatnya. Saya berdua sama teman saya. Terus temennya kemasukan juga nggak? Teman saya bergoyang-goyang sampai putar-putar gini. Saya lihat kan bingung. Kok habis minum jimatnya bisa goyang-goyang kan? Bingung kan? Jadi. Habis goyang-goyang udah lama. Saya ikutan juga. Ikutan goyang sampai terbentur ke meja sini. Aduh. Sampai benjol di sini. Ya ampun. Gitu kan? Pada saat itu kan kita bingung. Ini sebenarnya ada atau enggak? Gimana rasanya jadi tatung gitu? Ya. Jadi saya dibawa orang tua saya ke tempat orang tua ini yang punya ilmu spiritual kan. Nah pada waktu itu dia marah sama saya. Saya udah bilang sama kamu kalau kamu ada 2 pekong yang ikut kamu. Ada 2 dewa gitu ya? Iya, cuma belum waktunya dia datang. Makanya saya pukul dengan kipas saya. Kamu terbentur di meja kan? Oh. Dia bisa tahu. Saya bingung, kok dia bisa tahu? Pada waktu itu kan udah dicap dengan pakwa ya. Pakwa yang terbuat dari batu sebesar gini. Kok batu? Sekarang kan masih pakai kayu ya? Dulu punya batu, dia punya sebesar gini. Ya ampun. Kasih cop di sini, di kepala, di badan, di sini. Semenjak itu kan dikunci ya? Iya, dikunci. Saya ikut tandu kan, nggak jadi pikul. Kenapa? Jadi datang. Ya ampun, datang lagi? Iya, datang. Aduh. Gitu kan kita bingung, ini sebenarnya ada atau enggak. Tengah sadar, tengah nggak sadar gitu. Nah, jadi nggak mau ikutlah. Ya udah, orang yang pikul kita.
Udah. Ganti posisi. Iya. Pada Terus? waktu itu kan udah lewat. Orang tua saya bawa ke tempat orang tua yang lain lagi. Oke. Dikunci lagi. Hmm. Dikunci lagi, udah. Hmm. Badan kita udah mulai segar. Oke. Seminggu Kemudian, kemudian mulai lagi. Ini badan terasa mati rasa. ayo. Terasa mati rasa gini, ada semacam kita hidup atau nggak hidup gitu. Nggak bisa kita bandingkan. Ini mimpi apa nyata? Oh, bengong. Iya, bengong. Bengong linglung. Iya, sampai bingung kan. Hmm. Habis itu dibawa lagi orang tua ke tempat orang tua yang lain lagi. Oh, oh. Dikunci lagi. Tahan lagi sampai 1 minggu. Aduh. Udah sampai ke-7 kali ya. Kalau seingat saya. Hmm. Terakhir di itu di Kutlud, di Kulor ya. Hmm. Itu seorang yang punya ilmu spiritual juga yang namanya Lotet. Hmm. Ah, itu akhirnya dikunci sama dia. Bener dikunci itu. Benar dikunci. Wah, sakti juga ya. Bertahan sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan. Saya ke Jakarta waktu Ah, itu kan oke. 1 minggu udah lewat kan. Ah, ah. Nggak ada apa-apa, segar. Seneng dong. Iya, senang jadi orang baru. Oke, oke. Jadi kita bisa bandingkan mana yang mimpi, mana yang nyata. Iya, iya, iya. Habis itu ke Jakarta. Hmm. Udah ke Jakarta kan udah 1 bulan. Hmm. Itu mulai lagi. Di situ. Iya, di Jakarta. Kerja? Iya, mulai lagi. Sampai kita kemana-mana kita bingung. Sampai kita terasa pikul sebuah batu besar di belakang tubuh Oh, kita. berat ya. Berat. Sampai kita jalan pun bungkuk ah. Ya ampun. Jalan kemana-mana kita linglung. Hmm. Sampai sore udah pulang. Nggak kerja 1 bulan. Jadi pada- gimana dong nggak kerja? Pada akhirnya kan orang tua saya minta lagi jimat sama ini Kerasakti yang di sini, Oh. yang di Miambuk sini. Oh, ya, 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 ya. Nah, ini kan dulu yang tatung Kerasakti di sini kan terkenal. Hmm. Orang tua saya minta jimat sama dia. Oke. Minta 2 lembar. Hmm. Kirim ke Jakarta kan. Oke. Yang satu buat minum, yang satu buat alas tidur. Oh, gitu. Nah, habis minum kan kita kan langsung nggak mau gitu kan, nggak mau tatung. Wah. Nah, kita kan berdoa supaya habis minum jimatnya kan langsung hilang, langsung Selesai segar gitu kan. ya. Iya. Habis minum beberapa menit kemudian badan kita terasa ini hati deg-degan, Hmm. badan terasa bergoyang. Waduh. Mau nggak mau kita alaskan yang satu lagi jimat tidur kan. Nah. Langsung datang si ibu kita. Aduh. Waduh. Pertama kali itu datuk. Oh, datuk. Iya, dia sih namanya sih dia bilang dia sungkung. Datuk Sungko. Iya, sungkung. Dia datang dari Pulau Empat. Pulau Ampar. Raja Pulau Ampar. Pulau Ampar. Ampar, Pulau Ampar ya. Iya, yang di Ponti di sini. Mm-mm. Oke, oke. Nah, awalnya dia datang dari Pulau Ampar, dia bilang kan. Nah, sekali datang langsung makan belerang. Ayo, Makan ini. Barang api. bara api, Iya. arang-arang. Iya, makan arang. Makan. Habis makan kan, udah dia ngomong kan orang nggak ngerti. Jadi gimana? Mau nggak mau dibawa ke tempat orang tatung dia ta. Di Jakarta sana? Iya, dia orang yang tatung ini tinggal di Serpong. Oh, Serpong, oke. Iya, dia tatung tuh 4 jenderal langit Wih, di. si Tatian Wang. Setatian Wang ya. Iya, dia tatung itu kan. Saya dibawa ke tempat dia. Ini datuk datang kan, dia langsung pergi si punya. Dia bilang saya nggak ngerti. Kalian yang ngurus dibilang. Ayo. Dia kan ngomong nggak ngerti bahasa sungkungnya kan susah dimengerti. Nah, jadi Nah, mau nggak mau dia bilang suruh ganti yang lain. yang lain yang, Yang bisa bisa lah. ngomong. Iya. Oke. Nah, pada saat itu kan dia undang. Yang datang itu pertama Busan Pak Kung. Busan Pak Kung. Busan Pak Kung. Iya, yang kemarin ulang tahun itu. Oh iya, betul. Nah, kan? Itu pakai bahasa apa? Pertama dia datang pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Padahal saya kan enggak sekolah. Enggak sekolah Mandarin, enggak ada sekolah. Kalau sekolah Indonesia ada lah. Cuma Mandarin ini dia bisa ngomong, dia bisa tulis. Heran dong orang. Iya, pada waktu itu dia pesan. Hmm. Pesan sama murid saya untuk vegetarian. Hmm. Terus jangan makan babi. Hmm. Itu kan pesan dia kan. Jangan makan sapi. Hmm. Nah, tapi habis dia pergi, orang kasih tahu kita tidak mau dengar. Kita kira ini tidak ada. Oh. Nah, pada saat itu kan dia pergi lagi. Dia pulang ke gunungnya untuk bertapa lagi. Apa Busan Pak Kung? Iya, Busan Pak Kung. Yang jaga itu
Datuk Sungkung. Yang ikut terus. Iya, yang jagain. Umur 19 tahun kan. Dari Jakarta. Saya udah tinggal di Jakarta 3 bulan. Udah pasang altar di Jakarta. Kok bisa sampai pasang altar? Itu kan pertama kali orang ini kan bilang kita kerasukan setan, hantu atau gimana kan. Sampai dibawa ke Serpong tadi. Orang pintar itulah. Nah, yang tato 4 jendera langit itu. Jadi orang yang tato 4 jendera langit itu bilang, ini saya tidak mampu ngurus. Dia bilang, ini dewa ini besar. Dia bilang, jadi ngomongnya aja dia tidak bisa ngerti. Apalagi mau ngusir dia bilang. Nah, pada waktu itu dia bilang, dia bukan setan, dia juga bukan hantu. Dia bilang gitu. Dia bilang sama paman saya. Terus paman saya bilang kalau benar-benar dia ada, ya suruh dia kasih petunjuk gimana. Nah, terus mau nggak mau, dimintalah pasangkan altar buat dia. Nah, pada waktu itu kan cuma pasang 1 altar. 1 altar kan. Dulu waktu pertama kali pasang altar bukan kayak gini, dia punya tempat dupa ya. Hyolo. Nah, dia bukan pakai kayak gini, pakai bambu. Pertama kali. Kecil dong. Iya. Kecil dong. Sebesar dikit gini lah. Kayak gini nggak? Lebih kecil lagi. Iya. Ya ampun, itu zaman dahulu banget. Ya bambu itu beli di Jalan Semeru. Pada waktu itu saya tinggal di Grogol. Oh, tahu. Nah, di Semeru. Emang ada situ jual ya? Ada jual bambu. Sampai orang yang tukang jahit kan, bantu kita potong bambunya untuk bikin hyolu pada. Oh, beli bambu itu Potong. jadiin hyolo. Ya ampun, kirain memang orang sengaja jual hyolo dari bambu. Bukan ya? Iya, soalnya dia bilang kalau tempat lama dia pakai bambu. Hyolupatnya pakai bambu. Oh, begitu. Iya. Jadi ikutin memang dari dulu. Dari dulunya dia. Iya. Terus gimana tuh kelanjutannya? Itu sampai 3 bulan kan, saya kan pasang altar di Jakarta. Terus disuruh pulang ke Kalimantan sini, ke Singkawang. Disuruh pulang. Karena nggak ada kerjaan kali situ ya, nggak kerja ya? Dia bilang memang jodoh kamu harus pulang. Oh gitu, baik. Iya, harus bertapa. Harus ikutin petunjuknya. Mau nggak mau kita kan pulang kan, dikasih duit sama dia. Nah, kita pulang lah. Pulang ke sini disuruh pasang altar. Saya bilang sama dia, kalau mau suruh saya pasang altar boleh, tapi kasih duit dulu. Iya betul. Saya bilang gitu Duitnya kan. dari mana? Hah? Duitnya dari mana ya nggak? Nah, dikasih mimpi. Oh iya. Dikasih mimpi ya. Paham. Pada waktu itu sih saya nggak percaya. Dikasih mimpi 2 angka pertama kali kan. Kita pasang dapat 4.000. Aduh, Nah. 5.000 gimana bikin altar? Itu kan dulu ya, pertama kali dapat. Nah, terus mimpi lagi kedua kali. Dapat lagi. Pasang kecil pula? Iya. Aduh. Ketiga kali dapat lagi. Sampai 3 kali berturut-turut kan. Terus itu datuknya datang. Disuruh beli tempat hyolupat. Saya bilang belum cukup duitnya. Nah, terus dikasih lagi. Ini terakhir saya kasih kamu harus beli. Nah, pada saat itu saya beli kecil. Ya ampun. Beli kecil buat dia. Saking senangnya dia. Udah dapat hyolupat dia bilang. Pekongnya belum datang. Dia aja yang datang. Sungkungnya. Nah, udah sampai 3 bulan ya. Sampai 3 bulan ini pekong yang lain datang. Nah, yang kedua kali ini lintan pakung. Oh, linsan pakung. Busan pakung, linsan pakung. Lintan pakung kedua kali ya. Udah lintan pakung dia kan minum arak. Lintan pakung minum arak kan. Saya bilang saya tidak mampu ikut kamu minum arak. Saya bilang. Jadi gimana dong? Jadi dia pertama kali datang kasih nomor buat orang. Gitu kan. Orang dapat bantu lagi altarnya. Habis itu udah pergi lagi tuh lintan pakung. Nah, terus yang lain datang. Ini kalau tidak salah Sakku Taibong. Sakku Taibong yang datang dari Batu Ampar juga. Ikut bareng sama datuk ini. Oh iya. Nah, dia datang kan. Itu dia punya kursi kan tebal lah, tebal gini. Terbuat dari biasa kursi biasa Iya, ya? kursi biasa kan, sebesar gini. Buat tatumbunya. Iya. Sewaktu dia datang lompat tinggi-tinggi jatuh gitu, lompat tinggi-tinggi jatuh. Oh, tahu. Sampai dia punya kursi rusak terbelah 2. Saking beratnya itu kali. Iya. Habis itu dia tulis jimat, kasih jimat buat saya. Habis itu dia pergi, nggak datang lagi. Nah, beberapa hari lagi ganti lagi. Waduh. Ganti jenderal.
Mm-mm. Dia punya nama Pak San Jong Kyun. Pak San Jong Kyun. Iya. Dia punya nama jenderal, dia datang dari tanah pasir putih. Dari hutan tanah pasir putih, namanya Pak San Jong Kyun. Oh gitu. Nah, yang kedua dia punya atasan Pak Ji Jong Kyun. Pak Ji Jong Kyun. Pak San Jong Kyun sama Pak Ji Jong Kyun. Itu dia datang lama, 3 tahun. Oh, membina lah ya Iya. lewat raganya Iya. Suhu ya. Memang pada waktu ini dua jenderal ini ajarin saya yang tentang tata cara perang, taktik perang atau Kok gimana. diajarin perang? Kita kan di dunia sekarang nggak perang lagi. Itulah, saya kan bingung. Nah, Diajarin gitu semua. Terus diajarin bikin boneka untuk mantrain orang gimana-gimana. paham. Nah, pada waktu itu kan dia uji kita nggak tahu. Dia uji hati kita. Dites oh. Iya, dites sama Boleh dia. nggak cerita? Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa. Hah? Tesnya seperti apa? Dibikin boneka. Hmm. Boneka ini dia bilang, boneka ini saya ajarin kamu mantra. Terus kamu bacain mantra ini, boneka ini bisa jalan. Masa sih? Iya. Kamu suruh dia cari siapa, dia pergi cari siapa. Masa sih? Iya. Itu mimpi. Oh, mimpi. Iya, Kirain mimpi. kamu tulis, Suhu tulis, jalan sendiri. Itu ngeri juga. Mimpi. Saya pun bisa kabur, Suhu. Memang itu mimpi. Hmm. Cuma diajarin gitu kan. Hmm. Disuruh coba. Hmm. Nah, saya nggak mau coba sampai 3 bulan. Hmm. Saya nggak coba. Hmm. Habis itu, yang datang Busan Pak Kung lagi balik. Busan Pak Kungnya balik lagi. Hmm. Baru ajarin tentang herbal, obat-obatan, tentang ini bayi, lihat gimana raut wajahnya untuk tusuk ini Itu itu. gimana? Mak potong ya, Suhu ya. Hmm. Itu kan gimana ingatnya, Suhu? Waktu itu kan kita mimpi seperti kenyataan. Kayak lagi duduk belajar di suatu tempat gitu. Iya, kayak lagi ngomong sama Mr. Ong gini. Makanya kan saya bilang, ini kayak nyata kayak mimpi. Dibawain seorang bayi. Dikasih kita lihat, ini bayinya dilihat dari sini. Ini kena apa, ini kena apa, ini kena apa. Seru banget sih. Iya, terus ditusuknya pakai itu Jarum. bukan, pakai garam batu. Garam batu yang besar-besar, yang kiloan itu. Garam batu. Garam kasar lah ya. Iya, garam kasar. Diajarin. Kok pakai garam sih? Iya, Saya garam lihat orang banyak mak potong pakai apa? pakai jarum- jarum, jarum? jarum perak. Oh, itu bukan jarum biasa ya? Bukan jarum perak, minum kopi ini. Ya, kita seruput dulu, guys. Ya. Soalnya kalau jarum perak itu untuk menetrasi racun. Kalau jarum biasa nggak bisa. Oh, jarum perak. Iya, ini jarum perak. Kalau jarum biasa kan itu racunnya kan masih ada di jarum itu. Kalau pakai perak, dia nggak bisa tinggal racun di perak, gitu. Untuk menetrasi racun. Oh, menetralisir ya. Itu garam sama juga sih. Dia nggak bisa ada racun di situ. Lucu ya. Saya lihat banyak orang pakai perak tapi nggak pernah pakai garam. Nah, setelah itu gimana pas diajarin? Dia kan kasih tahu pertama kali kalau kamu mau tusuk ini bayi lah harus pakai garam. Itu kalau kena hawa negatif pakai garam. Garam. Terus Ya, untuk selanjutnya kalau itu bayi tidak mempan lagi, kalau kita tusuk pakai garam batu, ujung-ujungnya itu baru pakai jarum perak. Soalnya kalau jarum perak itu untuk terakhir. Oh, gitu. Untuk terakhir tentang ini bayi kalau kena air ya masuk dalam tubuh itu harus pakai jarum perak Oh. buat airnya keluar, angin airnya keluar gitu, baru bisa sembuh. Kalau kau kena hawa negatif pakai garam batu itu masih bisa. Oh, gitu ya. Nah, soalnya diajarin sama Pekong jangan langsung, harus satu tahap demi satu tahap, jangan langsung pakai jarum perak. Oh, gitu. Soalnya saya diajarin gitu. Saya kan kurang percaya juga kan. Tapi setelah saya udah punya keluarga, saya punya anak kan sakit demam kan. Tes lah. Itulah saatnya kita coba pakai garam batu, tusuk, sembuh. Itu mujarab langsung bisa. Iya, besoknya kambuh lagi. Waduh. Besoknya kambuh lagi. Hmm. Saya kan mikir gini, kalau saya udah ndak mempan, saya suruh Sifu. Kalau Sifu ndak mempan, terakhir ke rumah sakit. Saya pikirnya kan gitu Oke, kan. oke. Lalu Pertama saya pakai orang, tusuk pakai garam batu.
sembuh, besok kambuh lagi. Hmm. Mau nggak mau, besoknya tengah malam saya tusuk pakai jarum perak, dikasih keluar darah. Ayo, masih kecil loh. Iya, jari kaki. Mau nggak mau kan kita obatin untuk tolong nyawanya. Sampai menggigil gini. Ayo. Tapi orang bilang apa ya? Kita bersyukur sembuh akhirnya. Jadi mulai ada kepercayaan lah. Pada waktu itu saya mulai percaya. Tapi kan serem suhu. Kita tusuk dia berdarah, apa dalam hati nggak merasa ini gimana kalau nggak sembuh ya udah tusuk berdarah gimana?